Ya ibaratnya kalau sekolah itu kan hanya memfasilitasi ya. Jadi kalau dari rumahnya sudah tahu potensinya, sudah tahu minat bakatnya, sekolah akan lebih mudah untuk mengarahkannya gitu. Kan ada ya orang tua pengen jadi dokter nggak kesampaian, anak saya deh harus jadi dokter gitu. Nah, bisa. Sebenarnya boleh tidak ya kayak gitu. Kalau berdasarkan psikologi ya dan berdasarkan pengalaman saya menjadi guru BK, bisa-bisa aja sih, asalkan tidak ada pemaksaan gitu. Apa ya, lebih peka gitu dengan potensi anak dan jangan sampai itu tadi ya dibanding-bandingkan misalnya atau mungkin dipaksakan gitu. Sesuai aja fitrahnya. Tapi juga harus diarahkan gitu, jangan sampai kebablasan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parents, ayah bunda dimanapun berada, kembali lagi masih di program El Shifa TV, kenal lebih dekat dunia ABG. Masih dengan saya dan Bunda Mutia. Bunda Muti, assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Apa Ajeng. kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita masih akan terus berbincang tentang dunia ABG. Betul. Kalau di episode-episode sebelumnya kita tentang lebih mengenal ABG, nah kita juga ingin bahas yang sekarang gitu Bun ya. Kita fokus ke potensi para remaja gitu Betul. ya. Nah, tapi sebelum itu apa yang harus dipahami para orang tua tentang bagaimana kita mengenali potensi anak dan yang berkaitan dengan itu? Gimana Bun? Oke, jadi hari ini kita akan membahas potensi anak ya. Seperti itu, anak dan remaja ya. Mungkin karena menyambung dari yang kemarin ya, remaja gitu ya. Tapi sebelum remaja kan pasti ada anak-anak dulu ya. Iya. Jadi kalau membahas tentang potensi ya parents di rumah, yang pertama itu adalah kita sebagai orang tuanya itu sebaiknya sedini mungkin sudah tahu potensi anak-anak ya. Jangan sampai ibaratnya dia udah mau masuk SMA baru bingung gitu ya. Terutama sekarang kan sudah kurikulum merdeka gitu. Jadi anak-anak itu memang diarahkan untuk memilih pelajarannya sesuai dengan minat mereka gitu. Jadi kalau misalnya dulu mah ada IPA IPS, sekarang itu nggak ada. Jadi benar-benar sesuai Menyesuaikan minatnya. bakatnya anak-anak gitu. Betul ya. minatnya. Jadi sedini mungkin kita tahu potensinya, minat bakatnya itu akan semakin bagus seperti itu. Seberapa penting sih Bun kalau untuk orang tua mengenal potensi dan bakat anak-anaknya? Ya ibaratnya kalau sekolah itu kan hanya memfasilitasi ya. Jadi kalau dari rumahnya sudah tahu potensinya, sudah tahu minat bakatnya, sekolah akan lebih mudah untuk mengarahkannya gitu. Jadi memang sangat penting sekali gitu. Kalau bisa mah mungkin ya dari masuk TK mungkin ya udah dites. Misalnya tesnya sederhananya dari yang kayak fingerprint gitu. Kan kalau fingerprint kan dari lahir juga bisa ya gitu. Nanti kalau misalnya dari TK udah fingerprint, udah SD, udah SMP bisa psikotes yang lain yang pakai tes tulis. Karena itu juga bisa berubah gitu ya, meskipun terdeteksi dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya ada anak yang memang dia ada beban tuntutan gitu ya dari orang tuanya tidak sesuai dengan minatnya gitu Bun. Kayak misalnya anak-anaknya punya potensi A, sedangkan orang tua mengarahkannya jadi B gitu atau misalnya dia dipaksa mau jadi dokter padahal dia pengen jadi artis gitu misalnya. Betul. Itu menyikapinya gimana sih? Nah, menurut saya mungkin ini berhubungan ya sama pembahasan kita yang sebelumnya gitu, bahwa orang tua itu harus memahami tuntutan anak zaman sekarang gitu ya, bahwa anak zaman sekarang itu memang menyukai sesuai dengan yang mungkin mereka sering lihat gitu di sosial media atau mungkin di lingkungan sekitarnya gitu. Role modelnya mereka lah ya banyak betul. gitu ya. Kalau memang mau jadi dokter atau mau jadi profesi lainnya ya, yang dari dulu itu memang sepertinya profesi idamannya. Bahkan mungkin idaman orang tuanya gitu ya Teh. Kan ada ya orang tua pengen jadi dokter nggak kesampaian, anak saya deh harus jadi dokter gitu. Nah, bisa. Sebenarnya boleh tidak ya kayak gitu. Kalau berdasarkan psikologi ya dan berdasarkan pengalaman saya menjadi guru BK, bisa-bisa aja sih, asalkan tidak ada pemaksaan gitu. Jangan sampai anaknya itu nanti ketika kuliah, ketika bahkan sudah bekerja, hanya ingin ini kan kemauan orang tua gitu. Jadi ada ya ceritanya dia itu memang pintar dan juga bisa lah masuk kedokteran gitu. Sampai akhirnya kuliah kedokteran dan lulus, tapi ternyata dalam menjalani profesinya dia tidak enjoy gitu. Ternyata pas ditanya kenapa gitu, padahal dia seorang dokter yang sukses. Karena bukan gitu. itu yang dia inginkan. Karena gitu dalam ya. hatinya dia merasa ini mah saya cuma
menjalani kemauan orang tua gitu. Nah sebenarnya kan bagus ya, berarti kan anak yang berbakti gitu ya Teh. Cuma kan secara individu, secara psikologis dia juga sebenarnya punya potensi yang dia mau maksimalkan gitu. Tapi jadinya terhambat, jadi kurang maksimal ya. Apa orang tua yang seperti itu bisa disebut salah dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak atau gimana Bun? Kalau untuk menilai salah atau mendidik kayaknya itu banyak indikatornya ya. Cuma mungkin lebih kayak komunikasi dari kedua belah pihak ya. Bisa jadi anaknya punya kemauan tapi selama ini sangat menurut gitu, dan awalnya mungkin ya udah gitu ngikut aja gitu ya. Tapi bisa jadi kalau memang dia bisa memaksimalkan potensinya yang mungkin beragam, bisa jadi dia dokter tapi juga dia punya penyaluran hobinya, misalnya dokter sekaligus penyanyi. Contohnya kan ada ya, siapa coba? Tajeng tahu? Dokter penyanyi. Ada Dokter Tompi, tahu? Oh iya. Ya, itu kan beliau dokter bedah ya. Bedah plastik gitu. Nah, dan juga penyanyi. Ya, mungkin ya. Saya juga belum searching sih, tapi bisa jadi ya. Kalau memang dokter itu adalah profesi utama, tapi dia juga punya minat atau passionnya, ketertarikan di dunia musik gitu. Jadi kan bisa dikerjakan dua-duanya. Nah, ya, itu betul. Berarti secara psikologis dia bisa dibilang sudah baik lah gitu ya. Antara potensi, antara minat, bakatnya tersalurkan dengan baik. Nah, yang masalah adalah itu tadi, kalau memang sebenarnya hanya ikut kemauan orang tua saja gitu. Dan betul memang kayak mindset orang tua tuh profesi yang di bidang eksak itu dia lebih menjanjikan dibanding bidang seni atau mungkin bidang lainnya gitu. Nah, untuk kan kita juga sebagai orang tua gitu ya yang punya anak-anak, untuk bisa merubah mindset itu gitu Bun, untuk bahwa kita supaya open mind, anak-anak tuh harus tumbuh sesuai dengan bakatnya, gimana tuh Bun? Ya, jadi kembali lagi mungkin ya faktor utamanya adalah komunikasi gitu ya Teh. Ya komunikasi mungkin sesuai dengan usianya aja ya. Kalau misalnya anak masih TK kan gak mungkin kita langsung misalnya nanya gitu mau jadi apa, ya bisa aja sih kan ya anak TK sering kan ditanya cita-citanya mau jadi apa gitu. Tapi biasanya seiring berjalannya waktu cita-cita mungkin berubah gitu. Yang dulunya TK mau jadi dokter, pas udah SMA ternyata pelajaran IPA tuh susah ya gitu. Jadi gak mau lagi jadi dokter gitu ya. Nah, orang tuanya itu juga harus bisa memfasilitasi, itu sih yang penting gitu. Boleh aja orang tua punya keinginan, tapi juga harus melihat segi potensi dan juga kesehatan mental anaknya gitu. Itu ini sangat berdampak sama mental health gitu ya. Apalagi kalau generasi remaja yang sekarang katanya lebih mudah gitu mental healthnya terganggu gitu ya. Itu bisa jadi salah satu faktor di pendidikan di dalam rumah dari orang tuanya gitu ya Bun ya? Iya betul sekali, namanya pendidikan yang utama kan di rumah ya. Madrasah utama itu di rumah gitu, dan sekolah itu hanya melanjutkan, hanya memfasilitasi gitu. Jadi memang di rumah itu fondasi utamanya gitu ya. Makanya kita sebagai orang tua sebisa mungkin lebih lebih peka gitu dengan potensi anak, dan jangan sampai itu tadi ya dibanding-bandingkan misalnya atau mungkin dipaksakan gitu. Sesuai aja fitrahnya, tapi juga harus diarahkan gitu, jangan sampai kebablasan gitu ya. Jadi memang orang tua juga boleh memberikan kesempatan anak-anak tuh biar dia eksplorasi gitu ya. Boleh. Ya misalnya ada anak yang senang main bola gitu ya. Mungkin bisa diarahkan untuk ekskul futsalnya gitu kalau masih SD ya. Kalau misalnya udah SMA tetap dia tuh pengen di bola gitu, difokus di futsal gitu. Ya siapa tahu memang nanti jadi calon Arhan atau Egi ya. Yang sekarang tuh kan dia lagi viral ya. Yang timnas yang masih muda-muda tuh. Ya kan kita nggak tahu ya kedepannya anak kita bakal seperti apa. Tapi ya itu tadi, jangan sampai melupakan akademiknya. Maksudnya tetap bisa balance gitu ketika dia harus belajar akademik. Yang utama ya tetap harus belajar. Kalau misalnya dia mau futsal ya berarti disesuaikan waktunya gitu. Ya betul, karena memang yang nggak dipungkiri ya, karena memang sistem pendidikan di Indonesia kan mau apapun dia ingin menjadi apa, tetap aja dia harus melewati fase pendidikan akademik gitu yang memang harus dimaksimalkan gitu ya Bun. Nah, boleh juga barangkali ada tips atau misalnya pesan nih buat parents di rumah nih Bunda, kayak misalnya
seperti apa sih yang tepat untuk mengelola keinginan anak-anak di rumah, khususnya dalam mengembangkan potensi sama bakat mereka? Keinginan anak ya, mungkin dari ketertarikan ya. Kita di TK juga kan sering ya ada role play atau sentra drama gitu kalau di TK Ashifa nyebutnya gitu. Nah itu baik sekali kalau kita berkonsultasi sama guru di TK-nya gitu. Anak saya senangnya apa sih gitu kan. Ada anak yang mungkin senangnya di olahraganya, ada yang senangnya main jadi itu tadi ya, jadi guru-guruan atau jadi apa gitu. Ya itu senang ya kalau misalnya kita tahu anak kita sukanya apa gitu, jadi lebih mudah diarahkan gitu. Jadi memang pertama komunikasi antara sesama orang tua gitu, dengan suami gitu ya, dengan anak juga sendiri, dengan sekolah gitu. Dan juga mungkin bisa kalau memang mau dari ahlinya bisa ya psikotes gitu sesuai dengan usianya kayak gitu. Oke, luar biasa. Tapi nanti juga kita harus tahu nih cara mengenali potensi dan bakat anak yang tepat gimana. Kemudian peran kita sebagai orang tua, sama misalnya support dari lingkungan dan sekolah seperti apa. Tapi mudah-mudahan nanti bisa kita bahas di part berikutnya ya Bun. Oh iya. Oke, jadi parents nanti jangan lupa untuk ngikutin lagi episode berikutnya gitu ya. Di masih tentang dunia ABG dalam potensi dan bakat anak-anak, kita akan bahas di part kedua. Sekarang kita akhiri dulu. Sampai jumpa lagi di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.